Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Kita diajak untuk menghayati penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Marilah kita memuliakan Allah yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita masih punya kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Dan baiklah di waktu ibadah ini, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa, mengakui segala keberadaan dan membawa segala keberadaan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan untuk beribadah, untuk mengingat kembali apa yang menjadi iman percaya kami, iman percaya yang menghidupi kami hari demi hari. Pada saat ini ya Tuhan, di waktu ibadah ini, kami mengingat keberadaan diri kami akan segala perbuatan, pemikiran, tingkah laku yang kami sadari keliru di hari-hari yang lalu. Tuhan, mengingat akan segala dosa dan kesalahan kami, sungguh kami merasa begitu lemah dan tidak berdaya. Betapa mudahnya kami jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Bahkan Engkau sendiri Allah yang melihat, jikalau kekeliruan itu terkadang membatu dalam hati kami, dan kami bersikeras tidak mau merubah diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala kebebalan hati kami, untuk segala kesombongan diri kami. Dan pada saat ini, kiranya di dalam belas kasihan Tuhan, kami mendapat pengampunan. Dalam tuntunan Roh Kudus, kami dibawa ke dalam jalan yang benar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Kepada kita yang telah diampuni dosa-dosanya, Allah memberikan pengampunannya. Inilah berita anugerah itu. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nama
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan dari Tuhan sebelum membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan. Di dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami datang, kami mau membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Pimpinlah hati dan pikiran, agar hati dan pikiran kami boleh terbuka pada maksud dan rencana Tuhan yang mau dinyatakan kepada kami semua. Biarlah firman ini juga boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami dan berbuah di dalam perbuatan. Berkata-katalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara mendidik seorang anak tunarungu tidak dapat mendengar sekaligus tunanetra, tidak dapat melihat. Seorang anak yang berusia 7 tahun, tunarungu dan tunanetra. Anak ini seringkali marah dan mengamuk. Kalau dalam bahasa sekarang itu tantrum gitu ya. Kenapa? Sebab ia tidak dapat menyampaikan maksudnya pada orang-orang di sekitarnya. Ledakan kemarahan dan amukan terjadi setiap hari, bahkan bisa terjadi tiap jam. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini kemudian menjadi sangat terkenal. Dia menulis buku tentang hidupnya yang gelap dan sunyi sebagai tunarungu dan tunanetra. Buku ini diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di usia 24 tahun, ia meraih gelar diploma. Sesuatu yang belum pernah diraih oleh orang lain seperti dirinya. Ia kemudian berkarir sebagai pembicara publik yang diundang ke berbagai negara. Ia adalah Helen Keller. Keberadaan Helen Keller yang demikian tidak dapat dilepaskan dari sosok gurunya, Anne Sullivan, yang dengan sabar mengajar Helen. Anak kecil yang dapat melihat dan mendengar biasanya akan belajar berbicara dan sebagainya dengan cara mengulang dan menirukan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi bagi Helen tidak bisa demikian. Anne Sullivan mengajar Helen dengan mengeja kalimat ke tangan Helen. Helen diajar untuk belajar sesuatu dengan menyentuh, meraba, atau juga melalui getaran suara di leher. Nah, yang menjadi tantangan kemudian adalah mengajarkan tentang konsep abstrak kepada Helen. Memberitahu tentang air, maka Anne Sullivan, gurunya, bisa mengajarkan dengan cara menyentuh air. Belajar tentang pohon, mereka dapat menyentuh pohon. Nah, suatu ketika
Anne Sullivan mengatakan, aku cinta Helen. Maksudnya sayang. Aku sayang Helen. Helen tidak mengerti apa itu cinta, apa itu sayang. Lalu gurunya mencoba menjelaskan. Cinta adalah sesuatu seperti awan di langit. Kamu tidak dapat menyentuh awan, kamu tahu itu bukan? Tapi kamu dapat merasakan hujan. Dan kamu tahu betapa senangnya bunga dan bumi yang haus mendapatkan hujan setelah hari yang panas. Kamu juga tidak dapat menyentuh cinta. Tetapi kamu merasakan keindahan yang diberikannya kepada segala sesuatu. Tanpa cinta, kamu tidak akan merasa bahagia atau ingin bermain. Helen terdiam dan dia mengerti. Karena itu bertahun-tahun kemudian, Helen menulis, yang terbaik dan terindah dalam hidup ini tidak bisa dilihat ataupun diraba, tetapi harus dirasakan dengan hati. Pengalaman dicintai inilah yang membuat Helen keluar dari kegelapan, keluar dari keterasingannya menuju cahaya, persahabatan, pengetahuan, dan juga cinta. Trinitas adalah suatu konsep pemahaman tentang Allah yang timbul dari pengalaman merasakan kasih Allah. Pendeta Yahya Wijaya pernah menuliskan bahwa kesalahpahaman dan kebingungan tentang konsep Trinitas dikarenakan orang memikirkan paham ini secara sistematis. Paham Trinitas bukan dimaksudkan untuk menghitung Allah, tetapi untuk mengungkapkan kebesaran Allah sekaligus kemurahannya kepada umat manusia. Lebih jauh Pendeta Yahya Wijaya menjelaskan, dalam paham Trinitas, Allah diyakini bersifat tunggal sekaligus majemuk. Ketunggalan menunjukkan kebesaran Allah, kemajemukan menunjukkan kemurahannya. Bacaan kita hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tapi jika kita juga memperhatikan bacaan leksionari lainnya, yaitu dari Kejadian pasal 1, kita akan menjumpai pemahaman umat tentang Allah Bapa yang menciptakan alam semesta. Pemahaman ini berarti bahwa Allah punya kekuasaan atas seluruh alam semesta. Ia bukan Allah yang hanya menguasai satu teritori atau suatu wilayah tertentu saja. Ia bukan Allah atas Abraham, Ishak, dan Yakub saja. Tetapi juga Allah bagi keturunan-keturunan yang kemudian yang bermuara pada seluruh umat manusia. Keyakinan ini terus-menerus kita ulang di dalam ibadah kita. Kita mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Inilah kebesaran Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Ia mengatasi langit dan bumi. Dan inilah kemurahannya, bahwa Ia hadir menyertai seluruh ciptaannya. Dalam kemurahan kasih setianya, Dia tidak meninggalkan ciptaannya. Siapa ciptaannya? Ya semua. Kemurahan Allah diberikan melimpah bagi semua, melampaui batas-batas yang manusia ciptakan. Kasih Allah diberikan untuk orang berkulit hitam
yang saat ini sedang menyerukan sikap diskriminasi yang mereka terima dari orang-orang kulit putih di Amerika. Sikap diskriminasi yang memandang rendah dan meremehkan mereka yang bukan dari kelompoknya adalah sikap yang berbeda dengan Allah. Jikalau kita mampu merasakan, menghayati kasih Allah yang universal, maka entah kita berkulit sawo matang atau sawo kematangan, berkulit putih atau putih tua. Nah, ini istilah yang sering dipakai Pendeta Wisnu untuk menggambarkan warna kulitnya ya. Entah kita Jawa, Makassar, Batak, entah Kristen, keyakinan atau agama lain, kasih Allah begitu besar dan mencakup semua. Jadi kalau Allah mempunyai kasih yang merangkul semua, melewati segala batas-batas yang ada, maka janganlah kita bersikap rasis, karena itu bukan kasih Allah. Yesus mengatakan bahwa kepadanya telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Menarik bahwa ayat 16 mencatat dari Matius 28 bahwa perkataan Yesus itu diutarakan di sebuah bukit di Galilea. Di awal masa pelayanannya, Yesus juga pernah diajak ke sebuah bukit dan kepadanya ditunjukkan segala kerajaan dunia beserta segala kemegahannya. Segala kekuasaan itu ditawarkan dan diberikan pada Yesus. Syaratnya, asal Yesus mau menyembah kepada iblis. Jika kita mengingat godaan iblis pada Yesus mengenai kekuasaan ini, maka mungkin kita bertanya, apa maksud kuasa yang disebut pada Matius 28 ayat 18? Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Apakah kuasa yang sudah Tuhan Yesus terima adalah kekuasaan yang sama yang ditawarkan oleh iblis? Tentunya tidak. Kekuasaan yang ditawarkan iblis adalah kekuasaan yang tidak mau kalah, kekuasaan yang sewenang-wenang. Tetapi kekuasaan Yesus berbeda. Kuasa yang Yesus miliki bukanlah kuasa untuk menahan kesusahan, penderitaan supaya itu semua tidak terjadi dalam hidup kita. Bukan. Sebab penderitaan dan kesusahan merupakan bagian dari kehidupan. Dan terkadang sangat berharga untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Asal kita mau belajar dari kesusahan dan penderitaan itu. Kuasa yang Yesus miliki adalah kuasa untuk melampaui segala kesulitan, tantangan, penderitaan dengan bersikap tegar. Nah, untuk itulah Yesus mengatakan bahwa Yesus di dalam kuasa Bapa dan Roh Kudus-Nya akan senantiasa menyertai sampai pada akhir zaman. Perkataan ini jika mau kita hayati akan membawa kita pada cara kasih kemurahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang dinyatakan pada manusia. Kita akan menemukan ibaratnya Allah itu mendekati kita seperti sebuah keluarga yang mau merangkul kita. Ia seperti Bapa yang dalam kerinduan menunggu kepulangan si anak bungsu yang menghambur-hamburkan warisan dan sang Bapa menyediakan pengampunan. Ia menjadi sesama bagi manusia dalam diri Yesus untuk bisa merasakan suka duka manusia. Sehingga kita tahu ketika kita mengalami segala suka duka itu kita tidak sendiri. Sebab Yesus juga merasakannya. Ia hadir dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun hati pikiran kita.
Namun, apakah kita merasakan, apakah kita menyadari penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang demikian? Seorang anak remaja bertengkar dengan ibunya dan pergi meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, anak ini merasa sangat lapar, tapi ia tidak membawa uang. Ia berdiri cukup lama di depan sebuah rumah makan. Pemilik rumah makan itu bertanya pada anak remaja itu, "Nak, apa kamu akan memesan makanan?" Dengan malu-malu ia menjawab, "Iya Pak, tapi saya tidak punya uang." "Oh, tidak apa-apa, aku akan memberikan gratis kepadamu." Anak remaja ini segera masuk, dia makan, dan ketika dia makan air matanya mulai berlinang. "Ada apa, Nak? Mengapa kamu menangis?" tanya pemilik rumah makan. Dengan sesungguhkan dia berkata, "Saya tidak mengira, Pak, sebab orang yang baru saya kenal mau memberi saya makan, sedangkan ibu saya memarahi dan juga mengusir saya dari rumah. Bapak kan tidak kenal saya, tapi Bapak begitu peduli dan perhatian pada saya." Pemilik rumah makan itu kemudian menjawab, "Nak, mengapa kamu berpikir begitu? Aku hanya memberimu sepiring nasi, tapi kamu begitu terharu. Sedangkan ibumu memasak untukmu setiap hari, merawatmu sejak engkau masih kecil sampai sebesar ini. Harusnya kamu berterima kasih pada ibumu." Anak itu termenung mendengar perkataan pemilik rumah makan. "Mengapa sepiring nasi dari orang yang baru aku kenal, aku begitu berterima kasih, sedangkan ibu yang memasak bertahun-tahun, aku tidak pernah berterima kasih, malah seringkali aku mengeluh." Remaja itu segera pulang ke rumah. Ketika ia membuka pintu, ibunya menoleh dan berkata, "Dari mana saja sih? Cepat mandi, cuci tangan. Setelah itu segera makan." Nasihat dari pemilik rumah makan yang menggerakkan hati nurani untuk menyadari kasih dari ibu, membawa si anak pulang ke rumah. Seperti kasih penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang merangkul kita, yang membawa kembali ke rumah. Tempat yang tidak selalu sempurna, namun ada kasih di sana. Kisah anak yang pergi dari rumah ini dapat diganti tokohnya dengan diri kita, seorang suami, seorang istri, seorang pegawai, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seringkali tidak menyadari kasih yang telah diberikan pada kita setiap hari. Maka bukalah hati pikiran kita untuk dapat menyadari, merasakan kasih Allah yang telah diberikan pada kita lewat sekeliling kita, dan biarlah kita mampu mensyukurinya. Dengan demikian, kita merasakan hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita.
marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kembali kami menyatukan hati kami lewat doa ini. Sebab kami mau terus mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Dalam tanggung jawab yang diemban oleh para pemimpin bangsa, sekaligus seluruh umat manusia, masyarakat Indonesia, maka biarlah kami dimampukan untuk tetap terus berupaya bersama-sama mengantisipasi dan juga menjaga kehidupan bersama. Para pemimpin yang membuat kebijakan, tolonglah, Tuhan tolong, agar mereka dimampukan membuat kebijakan yang tepat, membantu masyarakat, melindungi yang lemah, agar di masa pandemi COVID-19 ini sungguh kami dapat hidup, bertahan, bahkan kami juga boleh saling berbagi. Engkau akan menolong agar perekonomian yang saat ini juga terus dijaga. Kiranya Tuhan menolong agar kebijakan pemerintah selain melindungi masyarakat yang utama, juga dapat mempertahankan perekonomian. Tuhan, kami saat ini juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak karena pandemi COVID-19. Kami percaya kasih Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Maka biarlah Tuhan juga akan pakai kami sebagai saluran berkat Tuhan, agar kami juga boleh mengulurkan tangan untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa bagi tim medis, tenaga kesehatan, yang sampai saat ini masih terus melakukan panggilan mulia mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan jauhkan dari segala hal yang jahat, dan biarlah dalam dedikasi untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama, mereka dapat terus berkomitmen dengan panggilan yang mulia itu. Biarlah masyarakat juga boleh terus terbangun kesadarannya untuk menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kehidupan bersama. Tuhan yang Maha Kasih, kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang di dalam perawatan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Engkau juga akan menolong anggota keluarga yang harus mendampingi dan merawat, agar mereka yang mendampingi dan merawat juga imannya tetap teguh, dan mereka juga boleh hadir sebagai kekasih yang mendampingi orang-orang terkasihnya yang sedang sakit. Kami bawa segala beban pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 148 bait 1 dan 4. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, walaupun situasi sekarang sulit seperti ini, tapi Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap melimpahkan berkat kepada kami. Hari demi hari Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa sebagian berkat yang asalnya dari Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, supaya sungguh Tuhan persembahan ini berguna untuk setiap kegiatan, program yang akan kami laksanakan. Kiranya Tuhan akan menuntun dan menolong kami di dalam kami mengelolanya. Ampunilah kami Tuhan, karena sesungguhnya apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan ini sungguh tidak sepadan dengan kasih dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan persembahan ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau
Pergilah nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopang engkau dalam kejatuhanmu. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal pikiranmu. Amin.